Saat peluit akhir dibunyikan dan papan skor menampilkan angka 0-7, seluruh mata pecinta sepak bola Indonesia tertunduk lesu. Garuda Pertiwi, yang beberapa bulan lalu tampil menjanjikan di kualifikasi Piala Asia, kini kembali terpuruk di ASEAN Women's Championship ke-2025. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa perubahan pelatih justru berujung pada kehancuran? Dan sejauh mana sistem sepak bola putri Indonesia harus dibedah untuk menemukan solusi nyata? Inilah Cek Fakta, dan hari ini kami akan mengupas tuntas tragedi kekalahan timnas putri Indonesia dari Thailand. Bukan sekadar soal skor, tapi lebih dalam. Tentang strategi, struktur, dan masa depan sepak bola putri negeri ini. Tonton sampai habis dan simak fakta-fakta yang tak banyak dibahas publik. Hasil ASEAN Women's Championship 2025 tak lagi ditangani Satoru Mochizuki. Timnas putri Indonesia remuk di tangan Thailand. Timnas putri Indonesia kentara berbeda kelas dari Thailand di ASEAN Women's Championship ke-2025. Garuda Pertiwi baru saja bertemu Cabakau pada laga grup A Piala AFF Putri 2025. Rabu 6 Agustus tahun 2025. PSSI melakukan perubahan struktural dengan menunjuk Joko Susilo sebagai pelatih, tidak lagi Satoru Mochizuki. Skuad yang turun di turnamen ini pun bukan terbaik, tak seperti di kualifikasi Piala Asia Putri 2026 pada Juli lalu. Di antara pemain naturalisasi, hanya Isa Worps, Nole Tomo, dan Astela Lupeti yang tersedia untuk turnamen ini. Sosok sekelas Claudia Schuneman pun tidak ada dalam skuad yang dibawa Joko Susilo. Adapun Thailand merupakan tim terbaik Asia Tenggara yang rutin menembus Piala Dunia Putri. Perbedaan kelas langsung terasa sejak peluit awal dibunyikan. Pada menit ke-6, Thailand langsung mencetak gol pembuka akibat kiper Leila Roati tak cakap membaca bola udara melalui gol Fomsri. 1-0. Gol kedua tercipta tak sampai seperempat jam kemudian, melalui tembakan jarak jauh Jade Kestin. 2-0. Pomsri kembali mencetak gol menginjak menit 27 melalui titik putih setelah pelanggaran bek Indonesia. 3-0. Dua gol lagi tercipta sebelum turun minum oleh Jinantuya dan Clint Clay. 5-0. Thailand seakan mengerem pada babak kedua, tetapi tetap saja pemain Indonesia tak sanggup menahan gelombang serangan. Mengingat Indonesia tak punya kompetisi putri profesional, sebagian besar pemain ini berstatus amatir. Pada menit ke-71, sebuah skema bola mati sederhana Thailand bisa membuat Clint Clay menanduk bola. 6-0. Saking beda levelnya, Thailand menambah gol tepat selepas kick-off melalui Prom Tongmi. 7-0. 7 gol tersebut tak menghitung peluang emas berlimpah Thailand yang terbentur kiper atau tiang gawang. FT Thailand 7-0 Indonesia. Gol Karnjanatat Fomsri 6-27, Jade Kestin 19, Pichaya Tidak Manawang 40, Janista Jinantuya 41, Pinyapat Clint Clay 71, Prom Tongmi 72. Susunan pemain Thailand ke-22, Pawarisa Homyamian ke-11, Chachawan Ratong ke-3, Supapron Inara Prasid ke-4, Nech Kaiwanta ke-8, Plum J. Sontisawat ke-12, Rinyapat Mundong ke-13, Pichaya Tidak Manawang ke-16, Karnjanatat Fomsri ke-17, Madison Jade Kestin ke-19, Pinyapat Clint Clay ke-23, Janista Jinantuya, pelatih Futoshi Ikeda, Indonesia ke-23, Lele Rohati ke-17, Vivi Octavia ke-2, Remini Cere ke-3, Rihlan Nur ke-4, Shalika Aurelia Halsyamaisyaro 46 ke-8, Reva Oktaviani ke-11, Feni Binsbarek ke-14, Isa Worps ke-16, Rosdilah Siti ke-18, Marcella Awi Amabruro 46, Astela Lupeti 73 ke-19, Vini Silvianus, pelatih Joko Susilo, seolah kembali ke titik nol. Itulah gambaran yang pas untuk timnas putri Indonesia dalam laga pembuka grup ASEAN Women's Championship ke-2025. Tanpa pelatih asing Satoru Mochizuki dan segelintir pemain kunci, Garuda Pertiwi harus mengakui dominasi Thailand dengan kekalahan telak 0-7
Rabu 6 Agustus tahun 2025. Era baru, hasil lama. PSSI memulai babak baru dengan menunjuk pelatih lokal, Joko Susilo, menggantikan pelatih Jepang Satoru Mochizuki yang membawa performa kompetitif di kualifikasi Piala Asia Putri 2026 bulan lalu. Namun, perubahan ini tidak dibarengi dengan kontinuitas kuat dan strategi. Banyak pemain utama yang absen, termasuk Claudia Schunemann, Shalika Aurelia sebagai bek utama yang hanya bermain separuh laga, serta Karen Saputri yang juga tak masuk daftar. Hanya 3 pemain naturalisasi tersisa Isa Worps, Nolea Tomo, dan Astela Lopeti yang memperkuat tim dalam turnamen ini. Sisanya, mayoritas pemain berstatus amatir, tanpa jam terbang kompetitif yang cukup, karena Indonesia memang belum memiliki liga profesional putri yang aktif dan berkelanjutan. Beda kelas. Thailand terlalu tangguh. Thailand, tim langganan Piala Dunia Putri, memperlihatkan levelnya sejak menit pertama. Baru memasuki menit ke-6, Karnjanatat Phomsri memanfaatkan blunder penjaga gawang Leila Roati untuk membuka skor. Serangan demi serangan Cabakao membombardir lini belakang Indonesia. Jade Kestin menggandakan keunggulan lewat tembakan dari luar kotak penalti 19. Phomsri kembali mencetak gol dari titik putih setelah pelanggaran ceroboh bek Indonesia 27. Lalu 2 gol cepat dari Pichayati Damanowang 40 dan Janista Jinantuya 41 menutup babak pertama dengan skor mencolok 5-0. Thailand seperti menurunkan tempo di babak kedua, tapi tetap tampil dominan. Klin Clay menambah gol lewat sundulan di menit ke-71 dan Prom Tongmi menyempurnakan kemenangan semenit kemudian 72. Statistik mengkhawatirkan Thailand sebenarnya bisa mencetak lebih dari 7 gol. Beberapa peluang emas mereka membentur tiang, melambung, atau diselamatkan kiper. Garuda Pertiwi sendiri tidak mencatatkan satupun tembakan tepat sasaran. Barisan tengah yang dikawal Reva Oktaviani dan Isa Worps pun kesulitan mengalirkan bola. Susunan pemain Indonesia tak maksimal dalam laga ini. Indonesia menurunkan kombinasi pemain muda dan senior. Namun, minimnya chemistry dan pengalaman membuat mereka kesulitan. Leila Roati di bawah Mistar tampil kurang tenang. Shalika Aurelia, bek yang sempat merumput di Liga Eropa, hanya bermain 45 menit. Marcella Awi dan Helsha Maisyarah, yang biasanya diandalkan, tak mampu berbuat banyak. Masuknya pemain-pemain pengganti seperti Lupati dan Mabruroh juga tidak mengubah dinamika permainan. Garuda Pertiwi tenggelam tanpa arah. Mengapa timnas putri Indonesia bisa kalah telak? Pertama, pergantian pelatih yang terlalu cepat. Satoru Mochizuki yang membawa semangat baru dalam tubuh tim hanya bertugas sementara. Perubahan ke Joko Susilo terjadi terlalu cepat tanpa transisi yang matang, membuat tim kehilangan arah. 2. Minimnya pemain utama nama-nama seperti Claudia Schunemann, Zahra Muzdalifah, dan Karen Saputri absen. Ini jelas berdampak pada kualitas lini serang. Tanpa kreator ulung dan target man, tim kesulitan menembus pertahanan lawan. Ketiga, tak ada liga profesional. Inilah akar persoalan sepak bola putri Indonesia. Tanpa kompetisi rutin, mustahil membentuk tim nasional yang kompetitif. Mayoritas pemain hanya mengandalkan ajang turnamen dadakan. 4. Thailand di level berbeda. Thailand bukan hanya unggul teknis, tapi juga taktis dan mental. Tim asuhan Futoshi Ikeda sudah terbiasa menghadapi tim-tim kuat di Asia. Persiapan mereka jauh lebih matang, dengan fondasi kompetisi domestik yang jelas dan sistem pembinaan berjenjang. Apa dampaknya untuk timnas putri Indonesia? Kekalahan ini tentu menjadi sinyal bahaya bagi PSSI. Jika kompetisi dan pembinaan tak segera diperbaiki, maka timnas putri akan terus menjadi lumbung gol di Asia Tenggara. Bukan hanya kalah secara skor, tetapi kalah secara struktur dan sistem. Catatan pertandingan pencetak gol. Karnjanatat Phomsri 6, 27 Pan Madison Jade Kestin 19 Pichayati Damanowang 40 Janista Jinantuya 41 Pinyaphat Klin Elai 71 Prom Tongmi 72 kartu kuning tidak tercatat. Susunan pemain Thailand pelatih Futoshi Ikeda, Pawarisa Homiamian, Cacawan Ratong, Supapron Inara Prasit, Necekaiwanta, Plum Gay Sontisawat, Rinyaphat Mundong, Pichayati Damanowang, Karnjanatat Phomsri, Madison Jade Kestin, Pinyaphat Klin Clay, Janista Jinantuya. Indonesia pelatih Joko Susilo,
Laile Roati, Vivi Octavia, Remini Cere, Rihlan Nur, Syalika Aurelia Halsya Maisyaro 46, Reva Oktaviani, Feni Binsbarak, Isa Worps, Rosdila Siti, Marcella Awi Amabruro 46, Astela Lupeti 73, Vini Silvianus. Kekalahan telak dari Thailand di ASEAN Women Asian Championship 2025 ini harus dijadikan cermin sekaligus tamparan keras bagi sepak bola putri Indonesia. Perubahan pelatih tidak cukup bila sistem dasarnya masih rapuh. Tanpa liga profesional, tanpa konsistensi skuad, dan tanpa arah yang jelas, Garuda Pertiwi akan terus tertinggal dari rival-rival ASEAN. Saatnya pembenahan menyeluruh sebelum harapan akan kejayaan sepak bola putri benar-benar padam.